Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kelas reguler pagi dan selamat malam untuk kelas reguler malam. Jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pengolahan post processing pengukuran ICP kemarin ya, di mana semua kelas sudah selesai melaksanakan pengolahan ICP. Jadi untuk minggu ini kita akan laksanakan secara asinkron karena kita lihat di jadwal perkuliahan banyak sekali tanggal merahnya sehingga eh, untuk sementara tidak bisa kita laksanakan secara sinkron. Oke, adapun untuk pengolahan post processing ini kita menggunakan aplikasi e-office ya. Jadi saya izin share screen rekan-rekan ya. Apakah e-office-nya harus pakai dongle? Ya, jawabannya adalah tidak ya. Jadi silakan teman-teman install aplikasi Office dulu dan saya kira tidak perlu menggunakan dongle untuk bisa melakukan post processing data ICP dengan metode eh, radial ya. Kalau di minggu keempat atau kelima kan kita menggunakan metode apa namanya statik jaring ya, tapi ini menggunakan radial. Oke, pertama kita buat username-nya dari nama kelompok ya. Saya asumsikan ini adalah kelompok 10 ya. Kelompok 10 ya. Kemudian namanya adalah ICP, ICP katakanlah ICP 10 lah ya. Karena rekan-rekan di kelompok 10 membuat satu buah titik ICP namanya ICP 10. Kemudian Anda tentukan direktori penyimpanan pekerjaan Anda di folder yang sudah Anda siapkan. Dalam hal ini saya memasukkan ke folder surkat ya. Kemudian saya masukkan post processing ICP. Kemudian kita select folder dan confirm. Ya, berarti Anda sudah mendefinisikan folder untuk penyimpanan post processing ICP Anda. Di sini saya akan menggunakan bukan data dummy ya, data sampel yang sudah diukur oleh kelas malam. Kemarin saya sudah mendapatkan data dari Cloudin ya. Jadi sebelum kita import datanya, ya kita masuk ke koordinat sistem dulu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait eh, datum referensinya. Di sini defaultnya menggunakan Beijing 54 atau China. Di sini Anda cari aja yang WGS. WGS 84 ya. Ya, otomatis untuk parameter A 1/F-nya itu sudah eh, default sesuai dengan datum yang kita tentukan. Kemudian projectionnya kita atur menggunakan UTM ya, UTM projection. Kemudian zonanya adalah 48, 48 ya, 48, 48 N ya. Cukup itu saja rekan-rekan untuk ya, pengaturannya. Jadi datum referensi dan proyeksinya. Kemudian kita confirm ya. Langkah berikutnya adalah kita melakukan import data, ya import data. Ya, jadi kita masuk ke GNSS, ya, kemudian kita import files, kita pilih file yang akan kita olah. Di sini saya coba membuka datanya yang kelas malam, ya kelas malam ini ada ini sudah saya ekstrak, ada Praksurkat, eh, ada kelas 4A malam, ya. Di sini ada beberapa data ya. Ini sebenarnya yang tahu datanya adalah kelas malam. Jadi nanti mohon mengkonfirmasi ke masing-masing kelasnya ya. Saya coba database ya. Database-nya kita buka dulu ya sebagai database ya. Kemudian kita confirm ya. Akan muncul BM nomor 2. Kemudian kita buka juga data ICP ya, data ICP dan sekali lagi di sini yang tahu datanya adalah yang ngukur ya kemarin ya. Dan saya kurang bisa memastikan benar atau tidaknya ya, karena di sini datanya banyak ya. Jadi nanti setiap kelompok bisa memastikan data mana yang yang digunakan karena ini kodenya juga saya nggak tahu titik mana yang digunakan. Coba saya coba data yang lain ya. Ya kelompok 11 aja lah ya. Kelompok 11 kayaknya lebih lebih dikit ya datanya. Ini ada banyak sekali.
ada BM, ada ICP, kita arahnya ke ICP ya. Biasanya untuk data pengamatan tuh ukuran filenya lebih besar ya. Jadi ada dua titik ICP, saya pilih yang data pengukurannya lebih besar. Jadi ini yang saya pilih ya. Jadi ada dua ya. Kalau sudah demikian, selanjutnya kita setting di sini untuk yang titik PM2. Kemudian eh, kita klik, kemudian bentar, nah ini kita klik PM2-nya, kemudian kita jadikan control point, ya, bentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi selanjutnya kita setting PM2 ini sebagai control point. Jadi arahkan kursor ke station, kemudian di PM2 ya kita convert to control point ya. Kemudian di sini koordinat source-nya ya kita melakukan manual input ya untuk mendefinisikan apa namanya koordinat PM2 ya. Jadi ini yang WGS84 ini kita bikin lokal, kemudian di grid koordinat kita sesuaikan dengan koordinat PM2 yang sebenarnya. Ya, saya coba contohkan di sini untuk PM2-nya, koordinatnya adalah 123.686, kemudian 608, ya, kemudian untuk estingnya 394.131 ya. Jadi di sini kita sesuaikan aja untuk northingnya itu adalah 123.686 ya, poin 608 kemudian di sini 394.131 ya, 131 ya, poin 741 kemudian untuk elevationnya 39 ya, 39.290 ya. Kemudian Anda lakukan eh, confirm atau konfirmasi ya. Ya, berarti datanya sudah apa namanya terkonfirmasi. Selanjutnya Anda select all semua titiknya, kemudian Anda masuk ke baseline ya. Kita klik kanan, kemudian proses all baseline. Ya, kalau misalnya titik ICP-nya banyak mau dilakukan dalam satu pemrosesan ya Anda langsung import-import saja titiknya ya. Kita lihat ya arahnya benar ya dari PM2 ke titik ICP 11. Ya kalau teman-teman misalnya satu kelas ada 3 ICP atau satu angkatan ada 12 sampai 15 ICP, bisa langsung diproses bersamaan ya. Tapi karena teman-teman setiap kelas itu menggunakan PM yang berbeda, pengamatannya yang berbeda sehingga nanti per kelasnya itu diolah masing-masing. Kalau di sini saya mencoba untuk mengolah data yang kelas malam. Dan karena saya belum tahu data yang bagus atau yang benar itu yang mana, maka saya di sini untuk simulasinya menggunakan salah satu titik ICP. Nah, ini berarti kita sudah menyelesaikan proses pemrosesan baseline. Ya. Selanjutnya kita masuk ke menu adjust. Ya. Menu adjust. Ya, menu adjust. Kemudian Anda pilih ke menu manual free net adjustment. Ya, kemudian kita cek dulu konfigurasinya. Ini settingannya default aja. Kemudian di sini fix on one point ya, kita tentukan ke PM2, kemudian kita konfirmasi ya, kemudian kita lakukan adjustment. Ya, maka kita akan mendapatkan hasil report adjustmentnya. Nah, seperti ini. Ya, ICP 10 ya. Ini project name-nya ICP 10, tapi
pada praktek ini saya menggunakan titik ICP 11 ya, ICP kelompok 11 ya, karena yang titik 10 saya nggak tahu data koordinat yang benar bagaimana. Nah, ini sketsanya seperti ini, berarti seharusnya hasil pengukuran yang ICP 11 sudah sesuai seperti ini ya. Ini dari PM2, ICP 11-nya di sini. PM2 itu berarti yang ada di apa namanya eh yang bendera ya. ICP 11 ini siapa? Kelompoknya Claudine ya. Karena seingat saya itu ya kelompoknya Arif sama kelompoknya Rondios itu di sekitaran Tekno ya. Berarti ini kayaknya kelompoknya Claudine. Nah, hasil akhir koordinatnya itu dia berada di bagian akhir, kemudian di sini kita dapat koordinatnya ini ya. Adjust grid coordinates and height in local system ya. Di sini ketemunya ini untuk northingnya, ini deviasinya tidak sampai 1 mm, kemudian estingnya sekian, deviasinya juga sampai 1 mm, elevasinya juga sekian ya. Nah, kita bisa lihat ini perbedaan elevasinya signifikan ya karena memang kelompoknya ICP 11 ini berada di bawah. Ini deviasinya juga tidak sampai 0,5 mm ya. Kemudian Anda kontrol print ya, Anda simpan data pengolahan ini ya di direktori Anda ya. Saya contohkan, masukkan ke folder saya di sini. Ini sekat ya tadi materi P8. Nah, post processing ICP. Nah, saya simpan di sini. Oke, jadi itu rekan-rekan untuk pemrosesannya berarti sudah selesai ya. Kemudian kalau sudah kita masuk close ya. Nah, Anda bisa melakukan penyimpanan pada beberapa apa namanya hasil pekerjaan yang Anda lakukan. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan. Silakan setiap kelas melakukan pemrosesan ICP. Kemudian sebelum kita melaksanakan praktek minggu depannya lagi, berarti minggu ke-10 ya. Mohon untuk setiap kelompok pada setiap kelas men-share atau membagikan daftar koordinat ratakannya ke semua kelompok di eh, semester 4 ini. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan malam.